teman-teman, sebelum kita memulai hari-hari kita, sebelum kita melaksanakan segala kegiatan kita memulainya dengan renungan terlebih dahulu. Sebelum kita renungan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkah dan hikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa bangun pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat, ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya segala firman-Mu yang kami dengar pada hari ini bisa kami lakukan pada kehidupan sehari-hari, bisa kami terapkan pada kehidupan kami sehari-hari, dan tidak hanya kami dengar saja ya Tuhan. Kiranya firman-firman pada hari ini bisa menjadi penopang hidup kami, bisa menjadi penuntun langkah kami untuk menjalani hari-hari kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya kepadamu lah kami mengucap syukur ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, ayat Alkitab pada hari ini tuh pasti nggak asing banget sih. Udah nggak asing banget lah, pasti udah sering didengar lah sama kalian-kalian nih. Yaitu Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia di sini itu Tuhan ya teman-teman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini udah memberi kita gambaran kalau segala masalah yang kita hadapi, segala perkara yang kita hadapi, segala pergumulan yang kita alami itu bisa kita hadapi, bisa kita selesaikan dengan nama Tuhan ya teman-teman. Semua masalah itu pasti bakal selesai kalau kita membawa Tuhan di dalam masalah itu untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita nggak bergerak sendiri, kita nggak mikir, oh aku bisa kok, aku bisa bergerak sendiri, aku bisa nyelesain masalahku sendiri. Biasanya aku udah bisa nyelesain masalah-masalahku, pasti bisa lah nyelesain masalah ini. Jangan berpikir kayak gitu teman-teman, karena segala masalah yang kita hadapi, segala perkara yang kita hadapi itu pasti bakal yang namanya kita lewati karena berkat Tuhan. Tanpa berkat Tuhan kita bakal frustasi, kita bakal depresi karena masalah tersebut. Semua masalah yang bisa kita lewati itu semua karena berkat Tuhan, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan memberikan jalan kepada kita. Walaupun kita nggak meminta, Tuhan itu baik teman-teman. Tuhan masih mau melindungi kita ya. Kita itu harus sadar betapa sayangnya Tuhan itu sama kita, betapa cintanya Tuhan itu sama kita. Nah, jadi kalau ada masalah ya teman-teman, jawabannya itu satu, carilah Tuhan. Carilah Tuhan, carilah siapa yang bisa memberi kalian itu kekuatan. Siapa lagi kalau bukan Tuhan. Jadi kalau kalian ada masalah, utamakan satu, cerita dulu ke Tuhan, kalian berdoa. Karena apa? Karena Tuhan itu bukan pilihan, Tuhan itu jalan. God is not an option, God is the way. Jadi kalian kalau ada masalah, kalau ada pergumulan atau ada perkara-perkara yang buruk gitulah, kalian itu berdoa ke Tuhan itu. Kalian harus berdoa ke Tuhan, itu jawabannya. Boleh kalian nangis kok. Kalau misalnya kalian ada masalah sesuatu, kalian udah gak kuat, boleh nangis. Tapi nangisnya nangis ke Tuhan. Karena percuma kalau kalian nangis tapi nggak ke Tuhan gitu loh. Emang kalian bisa nyelesain masalahnya kalau kayak gitu doang? Emang masalahnya bisa selesai gitu aja? Enggak kan? Nah, carilah Tuhan terlebih dahulu agar masalah kalian itu terselesaikan. Biasanya kalian mikir nih, kalau masalah itu diberikan Tuhan karena kita melakukan dosa. Enggak, teman-teman. Tuhan mengizinkan masalah terjadi itu mungkin karena ada berkat di baliknya, karena ada sesuatu yang ingin Tuhan lakukan kepada kita, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, bisa aja kalau kalian habis berdoa, kalian minta diberikan kekuatan, diberikan kepintaran lah, diberikan otak yang cerdas lah untuk menyelesaikan sesuatu. Nah,
Bisa saja Tuhan mengizinkan suatu masalah terjadi untuk mengabulkan doa kita, untuk memberi kita berkat. Ya, dengan masalah yang kita hadapi, kita bisa menjadi orang yang lebih kuat. Kita bisa menjadi orang yang pintar menyelesaikan masalah. Kita juga bisa mempunyai otak yang cerdas untuk menyelesaikan suatu masalah menurut jalan dan kehendak Tuhan. Jadi nggak semua masalah itu kalian harus anggap itu kayak karma bagi kalian, itu kayak murka Tuhan ke kalian. Enggak, bisa aja itu berkat bagi kalian. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bisa juga masalah yang terjadi ke kalian itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kayak contohnya waktu itu pernah saya baca Paulus. Paulus dia itu dibawa ke penjara bersama dengan Silus. Nah, di sana mereka menyikapi masalah yang menimpa mereka itu dengan memuji Tuhan dan mencegah kepala penjara untuk bunuh diri. Nah, di situ kan kita bisa lihat masalah mereka itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kepala penjara ini bisa nggak bunuh diri, bisa terjegah lah bunuh dirinya. Terus dia juga percaya sama Tuhan Yesus karena Paulus dan Silus. Nah, itu salah satu contoh kalau masalah yang diberikan ke kalian itu juga bisa jadi berkat bagi orang lain. Jadi nggak semua masalah itu bakal jadi kayak karma kalian gitulah, nggak bakal jadi kayak murka Tuhan ke kalian, enggak. Jadi masalah itu bisa menjadi berkat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Nah, kita ini ya sebagai umat Nasrani harus yang namanya menyikapi suatu masalah dengan dan menurut firman Tuhan. Segala masalah kalau kita hadapi menurut firman Tuhan kita sikapi dengan baik dan benar bisa menjadi berkat bagi kita ataupun orang lain. Kita juga sebagai umat Nasrani jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, bersyukur ini mudah kalau kita lagi baik-baik aja. Coba kalau kita nggak lagi baik-baik aja, kita mendapat suatu masalah, apa kita bisa, apa kita mau untuk bersyukur ke Tuhan? Ya, jawabannya harus bisa dan harus mau. Karena apa? Kita harus melihat sisi positif dari suatu masalah itu. Kita harus lihat apa rencana Tuhan selanjutnya bagi kita. Kita harus namanya positif thinking. Nah, kalau Tuhan beri masalah ke kita lihat positif apa sisi positifnya. Wah, kayaknya Tuhan bakal memberi aku berkat nih habis ini. Kita bersyukur habis itu. Wah, kayaknya masalah ini bisa menjadi pengalaman buat saya. Bisa menjadi pengalaman kalau saya itu harus kuat. Saya itu harus bisa ini, bisa itu, bisa ini. Dan saya harus yang namanya menjalankan kehidupan saya menurut firman Tuhan. Nah, itu juga kita udah bisa bersyukur karena suatu masalah. Jadi jangan anggap suatu masalah yang diberikan oleh Tuhan itu sebuah kutukan lah. Biasanya orang bilang sebuah karma, sebuah balasan, sebuah murka Tuhan. Jangan, karena masalah itu juga bisa menjadi berkat bagi kita. Nah, sekian untuk firman hari ini. Kiranya segala firman yang kita terima pada hari ini bisa berguna bagi kita semua. Ya, mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan hikmat dan firman yang telah kami terima pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya setelah kami mendengarkan firman ini kami bisa menjalankan kehidupan kami, bisa menjalankan hari-hari kami menurut rencana dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu tuntun kami agar kami bisa selalu berada di jalan-Mu ya Tuhan, bisa selalu melaksanakan kehendak-kehendak-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan kegiatan-kegiatan kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami agar kami bisa melakukan kegiatan kami menurut dan sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.